Mohon maaf, Okta, ini suaranya belum masuk ya? Sudah Mas Reza. Sudah masuk belum, Za? Iya, mungkin tadi terlambat. Iya, baik. Izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Muhammad Solehatul Mustafa MA. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Bapak Dr. Andes Tijan MSI. Yang kami hormati, dosen pembimbing mata kuliah seminar PPKN, Bapak Nur Rahmat Isdaryanto, SSMSI, dan Bapak Ruhadi SPD MPD. Yang kami hormati, para narasumber dalam diskusi panel nasional. Yang kami hormati, Bapak serta Ibu dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Yang kami hormati, Ketua Panitia Saudara Reza Aris Munandar, serta hadirin peserta diskusi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, maka kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara diskusi panel pada sore hari ini. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, sedikit menginformasikan bahwasannya acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Program Studi PPKN Universitas Negeri Semarang. Dalam diskusi kali ini, tema yang diusung adalah urgensi pendidikan karakter berlandaskan nilai Pancasila di era Society 5.0, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang profesional dalam bidangnya, yaitu ada Saudara Ros Arafi Ahyani, Saudara Hasan Arifin Ilham, dan Saudara Ainun Muzalifah. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya, Oktalina Ardiansi, selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Acara yang keempat, pembacaan tata tertib. Acara yang kelima, pemaparan sesi yang pertama. Acara yang keenam, pemaparan materi sesi yang kedua. Acara yang ketujuh, hiburan. Acara yang kedelapan, pemaparan materi sesi ketiga. Acara yang kesembilan, persembahan panitia, dan acara yang ke-10, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Saudara Arya Hendra Wijaya. Kepada Saudara Arya Hendra Wijaya, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman wa Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan di atas kehendak Nabi kami. Mohon didolah acara seminar nasional yang kami laksanakan ini untuk mengharapkan ridho, rahmat, dan ridho-Mu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir dan dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan segera serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di negeri ini. Karenanya, ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'a warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Arya Hendra Wijaya. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus pembacaan teks Pancasila. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudara Reza Aris Munandar. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada hadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara diskusi panel nasional secara daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat kepada Bapak Nur Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PKN, yang saya hormati Bapak Ruhadi selaku dosen pengampu, dan hadirin yang berbahagia diskusi panel kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi panel kali ini. Diskusi panel kali ini mengangkat tema
mengenai implementasi pendidikan karakter berlandaskan nilai Pancasila di era Society 4.0. Tema yang kami angkat ini relevan dan sangat penting untuk dibahas, di mana saat ini kita sudah memasuki era Society 4.0, di mana segalanya perlu menyesuaikan termasuk mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat penting untuk mewujudkan salah satunya juga bagian dari perwujudan menjadi Society 5.0. Pada akhirnya nanti, hasil dari diskusi ini bisa menjadikan rujukan dan juga sumbangsih untuk pemikiran mengenai pendidikan karakter yang tepat dan dapat dilakukan dalam era Society 5.0. Acara ini dilaksanakan pada hari ini, 4 Juni 2022, dengan kurang lebih 67 peserta hadir secara online melalui platform Zoom. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza atas laporan yang telah disampaikan. Acara yang keempat, yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib diskusi panel nasional tahun 2022. Yang pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli dengan format nama _instansi. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat mengaktifkan kameranya. Keempat, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali apabila dipersilakan oleh panitia. 5. Peserta diharapkan dapat menjaga etika dan kesopanan selama acara berlangsung. 6. Peserta diharapkan dapat terlibat aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. 7. Apabila terdapat kendala, peserta dapat menghubungi panitia. Itu tadi adalah tata tertib dari diskusi panel nasional yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pada sesi yang pertama. Pemaparan materi pada sesi yang pertama akan dipandu oleh Saudara Rizkika. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Saudara Rizkika. Nama, Rizkika Dewi Febriantari, tempat tanggal lahir Temanggung 28 Februari tahun 2001. Alamat Barangkulon, RT 1 RW 2 Jumo, Temanggung. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Saudara Rizkika adalah bersekolah di SD Islam Ngadirejo, SMP Islam Ngadirejo, SMA Negeri 1 Candiroto, dan saat ini tengah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang. Adapun pengalaman yang dimiliki oleh Saudara Rizkika adalah sebagai staf Departemen Dana dan Usaha dalam UKM Bakti Sosial periode 2019 sampai 2020. Langsung saja, saya persilakan kepada Saudara Rizkika untuk memandu jalannya sesi diskusi. Baik, terima kasih untuk Kak Okta yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Izinkanlah saya membacakan CV dari pemateri pertama, yaitu dari Saudara Roos Arafi Ahyani, yaitu operator, silahkan menampilkan CV dari Saudara Roos Arafi. Nama lengkap, Roos Arafi Ahyani, nama panggilan Roos Arafi Rafi, tempat tanggal lahir Tegal 12 November 2001, agama Islam, NIM 3301419069, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kontak yang dapat dihubungi nomor telepon 089 925 33265, Instagram @roosarafi, alamat email arafiroos7@staden.unes.ac.id. Alamat tinggal Jalan Kalimasada 3, nomor 21, RT 06, RW 05, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Riwayat pendidikan, tahun lulus 2013, SD Negeri Kalisapu 01,
2016 MTS Negeri Selawi, 2019 SMK Negeri 1 Adiwerna jurusan TKJ, dan saat ini sedang menempuh pada Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Pengalaman kerja tahun 2018 divisi IT PT KAI Daop 4 magang 2021 tim cetak Serdika dan Serdos LP3 UNES 2002 mahasiswa kampus mengajar 3. Pengalaman organisasi tahun 2014 OSIS MTS Negeri Selawi divisi Seni dan Olahraga 2017 Rohis SMK Negeri 1 Adiwerna 2020 Hima PKN Vis UNES Departemen Kominfo 2020 Komunitas Ilmu Sosial untuk Seni atau KIS 2021 Hima PKN Vis UNES Kepala Departemen Pengembangan Organisasi 2022 BEM Vis UNES Koordinasi Bidang Internal Kabinet Resolusi Karya tahun 2022. Mohon maaf untuk Kak Ros, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 15 menit, dan sisanya kita akan melakukan tanya jawab, dan untuk teman-teman bisa melayangkan beberapa pertanyaan melalui room chat atau bisa on mic selama penyampaian materi. Untuk Saudara Ros Arafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk memulai diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Nur sebagai dosen pengampu di mata kuliah seminar PPKN. Selamat sore juga Pak Ruhadi sebagai dosen pengampu di mata kuliah seminar PPKN tahun 2022 ini. Dan selamat sore juga untuk teman-teman semuanya. Sini saya akan berdiskusi. Sebelumnya saya memanggil audiens ini teman-teman ya, agar diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan juga kita saling dekat lah, karena dengan saya memanggil teman-teman semuanya, tidak ada batasan untuk teman-teman ingin belajar bersama, berdiskusi bersama, karena di acara kali ini sesungguhnya adalah diskusi. Jadi teman-teman persilahkan berargumen dan saling menambahkan ketika saya memaparkan, dengan masih ada kekurangan, kita sama-sama belajar. Seperti itu. Baik, untuk tema yang kita diskusikan pada sore hari ini, yaitu urgensi pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Lanjut. Oke, untuk topik utama dalam diskusi pada sore hari ini, saya akan membagikan dua bagian agar kita lebih mudah untuk mengerti atau memahami topik apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Yang pertama, bagian pertama itu ada poin 1, pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Lalu di poin kedua ada menyikapi urgensi pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Oke, untuk yang bagian kedua terdapat poin pendidikan karakter dalam era Society 5.0. Terus poin selanjutnya ada korelasi dan urgensi pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0 ini. Jadi untuk bagian pertama dan bagian kedua ini saling terhubung agar memudahkan teman-teman untuk memahami apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Oke, next. Bagian pertama ya, sebelum masuk ke materi,
saya ingin membacakan pesan atau status dari dosen kita, dari dosen PKN UNES, yaitu Pak Sunato. Beliau semalam membuat status WhatsApp seperti ini. Kalau orang tidak kaya, itu hal yang biasa. Ketika orang tidak sehat, berarti kehilangan sesuatu. Dan ketika orang tidak lagi berkarakter, berarti kehilangan segalanya. Oke, teman-teman semua di sini, teman-teman mahasiswa, saya rasa bisa memahami poin-poin apa yang disampaikan oleh status WhatsApp dari Pak Sunato ini, karena untuk membahas karakter itu sangat penting sekali, karena jika tidak ada karakter dalam seseorang, itu akan kehilangan segalanya. Oke, langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Saya mengutip dari pernyataan Abidin tahun 2012, bahwasanya pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sendiri. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Oke, lanjut. Operator. Sebelumnya suara saya terdengar, audiens, teman-teman semuanya. Oke. Halo? Terdengar. Terdengar, As. Dengar. Dengar. Oke, untuk poin selanjutnya bisa di next, operator. Oke, kita akan membahas ini dulu ya, mukadimah dulu atau pengantar sebelum kita lebih jauh untuk berdiskusi mengenai pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Yang pertama ini ada pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Ini sudah lama dicanangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oke. Pada pelaksanaannya, pendidikan karakter ini dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal di sebut PPKN di setiap jenjangnya, mulai dari formal, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Juga ada di perguruan tinggi negeri atau macamnya ya. Lalu selanjutnya ada melalui pengelolaan pembelajaran PPKN. Siswa diharapkan dapat mengkaji pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam forum kelas yang secara dinamis dan interaktif, serta dikaitkan dengan nilai-nilai dan karakter bangsa. Oke, lanjut. Untuk diskusi kali ini saya mohon untuk teman-teman audiens interaktif ya. Kita saling tanya jawab di saat saya menyampaikan materi, tidak apa-apa. Monggo di next. Oke. Saya akan membagikan poin-poin dari nilai-nilai Pancasila yang dapat kita ambil untuk menguatkan pendidikan karakter. Yang pertama, sila pertama. Teman-teman semua tentunya sudah hafal ya, untuk Pancasila itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sila yang pertama ini kita mendapatkan nilai, yaitu sebuah toleransi beragama dalam pendidikan karakter di generasi muda. Karena untuk karakter toleransi ini, saya rasa di generasi muda saat ini sudah mulai bagus ya, dari tahun-tahun sebelumnya, karena sudah tidak ada lagi rasisme ataupun yang sebelumnya, yang menyangkut tentang agama di dalam pribadi masing-masing.
Karena kita ketahui di Indonesia ini mempunyai pluralisme atau berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini di sila kedua ada nilai yang dapat kita telaah ya, yaitu tentang memahami dan menghargai sesama manusia sehingga membentuk karakter yang beradab. Dimulai dari menghargai sesama manusia itu akan berjalan indah, karena dengan menghargai kita akan terbentuk karakternya menjadi seorang yang beradab seperti itu. Untuk sila yang ketiga, seperti di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Nah, di sila ketiga ini terdapat nilai yang dapat kita ambil untuk memahami nilai persatuan dan cinta tanah air ini, sehingga pendidikan selalu mengutamakan keragaman budaya di Indonesia. Seperti kita ketahui ya, di segala jenjang pendidikan itu pasti ada keberagaman atau perbedaan di masing-masing individu. Nah, untuk menekankan sila ketiga ini, kita ambil nilai persatuan dan cinta tanah air itu sebagai acuan untuk mengutamakan keberagaman itu sendiri. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sila keempat, kita dapat ambil nilai untuk sebagai menguatkan pendidikan karakter kita, yaitu nilai penting untuk memahami kehidupan demokrasi yang sesuai dengan hati nurani, serta adanya keharusan taat pada hukum sehingga menjadi pribadi yang disiplin. Untuk sila keempat ini kita ambil nilai pentingnya itu di keharusan pada taat hukum sehingga menjadi pribadi yang disiplin. Bahwa Pancasila ini sudah jauh-jauh hari atau jauh-jauh sebelum kita dilahirkan ya, kita sudah ditekankan untuk taat akan hukum. Nantinya ketika kita taat akan hukum itu sendiri, kita akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin. Entah itu disiplin menaati peraturan atau disiplin dalam bekerja atau sebagainya. Jadi kita dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini saya mendapatkan nilai untuk penguatan pendidikan karakter bagi individu, yaitu memperjuangkan kepentingan bersama dalam kehidupan bersosialisasi. Itu sangat penting sehingga keadilan sosial selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sila kelima ini menekankan akan pentingnya kebersamaan, atau kita harus mengutamakan kepentingan bersama terlebih dahulu sebelum kita mengedepankan kepentingan pribadi, karena kepentingan bersama itu di atas segala-galanya. Contohnya seperti kita ini berkelompok untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama-sama tersebut kita harus mengepentingkan kepribadian atau mempentingkan kepentingan bersama seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah 3 slide tadi, kita dapat menyikapi ini betapa urgensinya pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila. Jadi bagaimana kita menyikapinya dalam ikhtiar kita membentuk sumber daya manusia yang berkualitas seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Sebelum saya melanjutkan, teman-teman semuanya
sudah tahu apa itu tujuan pendidikan nasional kita. Ayo, teman-teman semua ini kan mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa pendidikan. Kita juga harus tahu apa sih tujuan pendidikan nasional. Silakan, ada yang ingin menjawab. Kita harus interaktif ya, karena kita ini dalam situasi diskusi, kita saling berbagi argumen atau pendapat agar kita belajar bersama-sama. Oke, silakan. Ada yang ingin jawab? Apa itu tujuan pendidikan nasional? Halo. Saya mau menjawab, Pak. Iya, siap. Siapa nih? Mas Wahyu Iqbal. Silahkan, Mas Wahyu. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa, Yang Maha Esa, serta berbudi luhur. Mempunyai pengetahuan, juga keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari serta tanggung jawab kemasyarakatan kebangsaan. Itu, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Wahyu Iqbal. Jadi tujuan pendidikan, terima kasih ya untuk jawabannya Mas Wahyu. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Wahyu tadi, itu juga tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila tadi. Itu kan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Ketika tujuan pendidikan nasional terimplementasikan di tengah generasi muda. Moderator, saya di rumah saya sedang azan. Apakah kita rehat sejenak? Tidak apa-apa. Iya, bisa dijeda dulu ya. Oke, saya minta waktu sebentar ya, kurang lebih 3 menit untuk mendengarkan lantunan azan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan, moderator, apakah diperbolehkan? Silakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Maaf ya teman-teman semuanya, karena kita harus menghargai suara azan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita berhenti sejenak.
Itu juga tadi merupakan contoh karakter ya yang baik karena bertoleransi antar agama. Kita harus saling menghormati sesama manusia ya. Oke, saya lanjut. Untuk tujuan pendidikan nasional itu sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidiknya. Nah, di tenaga pendidik ini bukan hanya seorang guru saja, melainkan juga bisa dari kepala sekolah, bisa jadi dari orang tua, masyarakat luas, dan semua pihak. Karena kita tahu sendiri ya, di dalam pendidikan itu terdapat tiga. Yang pertama itu ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan informal tadi ya. Pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, untuk di sekolah itu merupakan pendidikan formal. Lalu untuk pendidikan non formal itu biasanya ada di majelis ilmu atau diskusi seperti ini, itu bisa dari pendidikan non formal. Lalu yang ketiga ada pendidikan informal, itu dari lingkup keluarga seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk semua pihak bisa terlibat nih dalam proses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama pada generasi muda. Bila kita semua memiliki visi yang sama tentang nilai-nilai kebangsaan yang akan membentuk karakter bangsa di masa depan, tentunya setiap orang dapat mengambil perannya masing-masing dan bekerja sama untuk mewujudkan berdasarkan nilai Pancasila, yaitu tadi janjinya dalam pendidikan karakter. Agar semua anggota masyarakat kita memahami, mendalami, dan menghidupi visi karakter bangsa Indonesia. Visi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam penjabaran yang lebih konkret, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian. Untuk selanjutnya di bagian kedua kita akan lanjut. Operator. Di bagian kedua ini nanti kita akan sama-sama belajar poin-poin penting dalam era society. Nanti di bagian 1 dan di bagian 2 akan ketemu korelasinya agar teman-teman bisa memahami akan urgensinya atau pentingnya pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era society 5.0. Oke, operator bisa di next. Oke, kita menuju ke bagian 2. Era Society 5.0. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan perkenalan dulu atau sebagai mukadimah atau sebagai pembuka dalam pembahasan atau diskusi pada sore hari ini, yaitu era Society 5.0. Nah, dalam konsep Society 5.0 ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI atau Artificial Intelligence, yang kedua ada robot, yang ketiga ada IoT atau Internet of Things. Nah, di kehidupan sehari-hari kita nih, pastinya sangat berdampingan dengan alat-alat itu atau alat-alat teknologi zaman sekarang. Saya kasih contoh yang Artificial Intelligence. Di dalam gadget kita itu sebenarnya tersemat apa itu Artificial Intelligence, seperti di Google Speech atau di OK Google, seperti itu. Nah, di Google Speech itu sebenarnya tertanam Artificial Intelligence. Apa yang kita ucapkan nanti dari sistem ataupun kecerdasan buatan itu akan mencari apa yang kita inginkan. Misal, oke Google, buka pengertian dari era Society 5.0. Nah, nanti Google akan langsung menuju ke arah atau mencarikan
referensi yang kita butuhkan saat itu juga. Itu merupakan contoh dari artificial intelligence. Lalu yang kedua ada robot. Nah, robotik ini biasanya terpakai di industri atau perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Karena robot sekarang ini sebagai pengganti manusia ya, ketika manusia atau mempermudah kerja atau kinerja manusia dalam menghasilkan sesuatu seperti produk atau barang-barang yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini contohnya seperti di rumah itu biasanya ada Google Home yang Google Home ini biasanya ada di rumah-rumah canggih ya. Itu untuk IoT ini biasanya saling nyambung antara alat elektronik satu dengan elektronik yang lainnya, seperti TV ataupun pintu juga bisa, ataupun dari kulkas dan lain sebagainya. Itu akan saling menyambung melalui terpusat yaitu Wi-Fi atau jaringan internet. Itu saling menyambung ketika kita membutuhkan misal oke Google Google matikan lampu. Nanti sistem akan mendeteksi suara tersebut dan akan mematikan lampu. Itu sangat benar-benar memudahkan manusia ya. Oke, saya lanjut untuk ke materi ya. Itu merupakan contoh-contoh tadi dari artificial intelligence, robot, dan Internet of Things atau IoT. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, untuk kebutuhan manusia itu dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Karena dengan tunjangan tadi seperti AI, robot atau IoT itu sangat membuat kemudahan bagi kita ketika kita menginginkan sesuatu. Nah, lanjut untuk di mana komponen utamanya dalam era Society 5.0 ini, yaitu manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Komponen utamanya itu manusia sangat dimanjakan oleh teknologi itu sendiri, bahkan sangat membantu sekali di kehidupan kita sehari-hari. Untuk penerapannya di Indonesia itu rasanya sangat sulit ya, karena di Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan di Indonesia, karena kita harus step by step untuk mencapai itu semua. Karena saat ini negara Jepang sebagai negara yang penggagas era Society 5.0 ini paling keren lah. Tapi tidak bisa dipungkiri di Indonesia juga harus step by step, langkah demi langkah untuk mencapai kemajuan teknologi setara dengan Jepang seperti itu. Kayak kita akan bersambung ke pendidikan karakternya di era Society 5.0. Di pendidikan karakter pada generasi muda saat ini memang sangat diperlukan sekali. Mengapa? Karena kita masuk pada era 5.0 yang segala sesuatu sudah menggunakan teknologi. Kita seperti teman-teman semuanya, ini kan dari bangun tidur ketemunya HP atau gadget, bangun tidur lagi itu akan ketemu gadget lagi atau HP. Itu sangat berdampingan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita memang sudah memasuki era 5.0 di mana teknologi itu hidup berdampingan dengan manusia. Nah, hal ini berkaitan dengan krisisnya karakter generasi muda di Indonesia yang sudah kecanduan dengan teknologi. Bukan begitu, teman-teman semuanya, dalam kecanduan teknologi ini pasti akan memiliki krisis ya dalam karakter. Saya kasih contoh, misal kita sedang mainan HP atau mainan scroll sosial media atau main game, lalu kita disuruh oleh orang tua kita untuk membeli sesuatu, lalu kita sepertinya sangat keasikan dalam
atau kecanduan dalam memainkan gadget tersebut, sehingga apa yang diminta oleh orang tua kita tidak mendengarkan atau kita tidak melaksanakan. Nah, itu merupakan sangat krisis ya bagi generasi muda kita, karena sudah sangat kecanduan dengan teknologi, sehingga karakter kita mulai mengikis perlahan dengan adanya teknologi. Nah, dengan adanya teknologi tadi bisa membawa dampak positif ataupun juga dapat membawa dampak negatif bagi generasi muda sekarang ini. Seperti kita semua ini, generasi muda, itu tergantung bagaimana cara generasi muda menghadapinya. Nah, generasi muda harus menanggapi kemajuan teknologi ini dengan cara yang positif agar kita dapat memfiltrasi. Dengan cara itu dengan cara memfiltrasi atau menyaring hal-hal yang kita dapatkan dalam teknologi secara positif. Kita harus menyaring yang tidak baik, kita sebaiknya hindarkan karena itu sangat mempengaruhi karakter juga dalam individu masing-masing ketika kita mendapatkan dampak negatif dari teknologi tersebut. Oke, lanjut. Mohon maaf untuk Kak Ros. Untuk Ya. mempersingkat waktunya, bisa penjelasannya langsung ke inti saja. Oke. Kita akan menuju ke kesimpulan ya. Oke. Jadi setiap tahunnya itu kemajuan teknologi yang pastinya akan terus meningkat karena kita ketahui di tahun 2045 kita akan menuju generasi emas. Itu pasti akan teknologi sudah sangat maju sekali. Jadi setiap tahunnya pasti akan kita akan berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Oke, lanjut. Next. Oke, kita menuju ke kesimpulan. Dari bagian 1 dan bagian 2 kita sudah menuju ke kesimpulan. Itu ada korelasinya tersendiri dari bagian 1 dan bagian 2 untuk menemukan inti apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Next. Oke. Pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Kita akan menemukan urgensinya nih dalam pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Bahwasanya kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh pada karakter generasi muda. Hal ini dikarenakan pada saat ini generasi muda cenderung sangat kecanduan terhadap teknologi, sehingga banyak dari mereka yang menjadi antisosial dan tidak memiliki jiwa nasionalisme dalam dirinya. Seperti kita tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat, kita malas untuk berinteraksi juga dengan tetangga. Itu merupakan dampak yang sangat negatif dari teknologi karena kita sangat kecanduan main game di rumah sehingga kita jarang keluar, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Itu sangat berdampak sekali ya. Oleh karena itu sangat penting rasanya kita memerlukan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, di dalam PPKN ini kita dapat meningkatkan karakter generasi muda sebagai jati diri bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita akan dituntun untuk menemukan karakter yang baik, karakter yang berbudi pekerti luhur, agar menemukan jati diri sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, pada pembelajaran di sekolah dasar, biasanya di tingkat dasar itu pendidikan kewarganegaraan akan memulai membentuk karakter siswa. Sedangkan pada saat sudah siswa tersebut mencapai sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan ini akan mengimplementasikan atau mengajari bagaimana cara mengembangkan karakter yang dimiliki oleh pribadi itu agar sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, lanjut. Ini sangat penting ya urgensinya. Lalu kita menemukan korelasinya atau hubungan dari pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Korelasinya yaitu cepat atau lambat
dengan adanya era Society 5.0 ini akan mengikis secara perlahan karakter seseorang, terutama generasi muda dalam hal ini karakter pribadi, ya, yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dikarenakan nilai-nilai Pancasila ini memiliki nilai-nilai sangat tinggi dalam budi pekerti luhur untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi setiap orang itu memiliki dimensi manusia atau psikologis psikologis akan terbentuknya karakter. Terbentuknya karakter ini biasanya bisa dilihat dari sikap seseorang atau tingkah lakunya. Yang kedua, bisa kita lihat karakter tersebut dari emosional seseorang atau emosional dari individu. Yang ketiga, terdapat kebiasaan. Itu bisa dinilai karakter seseorang dari kebiasaannya, apakah itu baik atau buruk, karena kita bisa sangat menilai karakter seseorang dari pandangan sudut pandang masing-masing. Oke. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini perlu diterapkan mulai dari hal kecil atau dari lingkup kecil, dari lingkup keluarga, nanti akan berlanjut di lingkup sekolah, dan akan berakhir di masyarakat. Nah, untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang akan majunya perkembangan teknologi di era Society 5.0. Oke. Next. Oke, yang terakhir ini saya membuat cara-cara sederhana untuk dapat mendidik atau dapat menemukan karakter kita sebagai generasi muda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di era Society 5.0 ini. Yang pertama, kita dapat mendidik anak dengan melibatkan anak dalam perbuatan dengan nilai-nilai baik. Contohnya, kita melibatkan anak untuk melakukan kewajibannya, sholat atau ibadah di 5 waktu, dan juga kita berbuat baik dengan sedekah atau berbagi bersama. Itu harus kita libatkan anak, karena kita harus mencontohkan anak tersebut agar akan tertanam nilai kebaikan pada anak tersebut, akan nantinya bisa diimplementasikan di masyarakat ke depan ketika sudah dewasa, ya. Oke, untuk langkah yang kedua, kita bisa mengajari secara sederhana dengan memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak. Contohnya ini teladan yang baik seperti hal-hal kecil lah, kita makan itu harusnya kita makan di tempat meja makan itu, kita mendidik anak agar memiliki teladan yang baik lah untuk posisi kita makan harusnya di tempat makan, jangan di sembarang tempat, karena itu juga akan membentuk karakter seseorang, akan dinilai dari masyarakat sekitar ketika kita sudah terjun di masyarakat, akan bisa dinilai karakter kita. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita dapat mendiskusikan pesan moral dalam setiap perbedaan pada anak. Kita harus bisa saling sharing pada pesan moral setiap perbedaan, karena di kehidupan kita pasti akan menemui perbedaan. Setiap individu pasti akan ada perbedaan, tidak akan sama. Nah, itu kita harus mendiskusikan. Kalau kita ajarkan pada anak, kita berdiskusi mengenai moral apa yang baik akan perbedaan itu, agar nantinya anak-anak saling dapat menghargai perbedaan yang ada ketika sudah dewasa. Oke, untuk langkah yang keempat, kita dapat memberi contoh akan menaati suatu hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan sila yang keempat tadi, ya, karena dalam menaati suatu hukum yang berlaku itu akan menjadikan kita orang yang disiplin. Lanjut untuk langkah yang kelima, kita dapat memberi pengertian akan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama.
Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena itu akan sangat mudah mencapai tujuan bersama seperti itu. Seperti contohnya kita sedang setiap kelompok akan memiliki tujuan yang sama, kita harus memikirkan kepentingan pribadi terlebih dahulu untuk kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu seperti yang kita lakukan seperti ini. Oke, good. Oke, tibalah saatnya untuk kita berdiskusi. Setelah apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman dapat mengamati ya, atau mencermati dengan baik, lalu kita saling berdiskusi. Silahkan. Moderator, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Ros. Untuk teman-teman bisa memanfaatkan waktunya untuk bertanya melalui room chat atau bisa menggunakan on mic. Silakan. Izin bertanya. Ya, siap. Wahyu ya. Wahyu ini sangat aktif sekali ya dan diskusi kali Terima kasih ini. Pak. Ya, siap. Silakan. Gini, karakter apa yang penting bagi kita manusia ketika beraktivitas di era society 5.0 ini, dan bagaimana caranya karakter tersebut kita munculkan atau kita kembangkan? Begitu Pak. Oke. Pada moderator, untuk setiap pertanyaan apakah saya harus menjawab secara langsung atau kita tampung pertanyaan terlebih dahulu? Bisa langsung dijawab saja Kak Ros. Oke, terima kasih atas moderator. Wah, pertanyaan sangat bagus sekali dari Wahyu Iqbal ya, mengenai tadi karakter apa yang dapat kita pahami ya, atau kita utamakan, lalu bagaimana agar bisa diimplementasikan dengan baik seperti itu. Yang pertama, karakter yang pertama itu yang paling utama di atas segala-galanya adalah adab ataupun sopan santun ataupun akhlak. Oke. Kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu, karena saya mengutip dari ini ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kita harus menghargai adab terlebih dahulu sebelum ilmu, karena adab itu setiap pribadi individu orang itu berbeda-beda. Karena ketika kita memiliki adab, pastinya ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi orang lain. Namun ketika ilmu kita dapatkan namun tidak ada adab, itu sama saja dengan syaitan atau iblis. Iblis juga seperti kita ketahui lebih pintar dari kita, namun dia tidak memiliki adab yang baik, karena memang ditakdirkan seperti itu. Jadi kita harus mendahulukan adab agar ke depan kita dapat membentuk karakter yang baik dari adab yang kita dapatkan. Caranya apa? Caranya yaitu pendidikan dari usia dini, dari mulai orang tua terlebih dahulu. Orang tua harus mengajarkan adab atau akhlak yang baik pada anaknya, agar ke depan ketika sudah dewasa, apa yang diberikan oleh orang tua, adab yang diberikan oleh orang tua bisa diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Karena anak itu cenderung akan mengikuti perilaku atau perilaku dari orang tuanya mulai dari kecil. Oleh sebab itu, ketika kita nanti menjadi orang tua,
kita harus mengajarkan adab terlebih dahulu sebelum anak-anak mendapatkan ilmu di kehidupan ataupun di jenjang pendidikan formal seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima atau mungkin Mas Wahyu memiliki tanggapan yang berbeda? Nggak apa-apa, silahkan disampaikan, kita berdiskusi secara bersama-sama ya, agar kita saling mendapatkan ilmu. Ketika saya kurang, Mas Wahyu bisa menambahkan. Silakan. Jadi Pak, adab ini masuk dalam nilai Pancasila yang keberapa ya Pak? Oke. Di nilai-nilai Pancasila, adab itu ada di sila yang kedua. Bisa disebutkan apa, Mas Wahyu? Sila yang kedua. Sebentar Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, betul kan? Adab itu sudah disebutkan dalam nilai-nilai Pancasila. Itu saling korelasi, saling terhubungan. Karena adab di atas segala-galanya. Dari karakter seseorang. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita harus memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang baik, agar seseorang itu menghargai kita. Pun sebaliknya, kita harus menghargai orang tersebut. Seperti itu. Gimana? Terima kasih Pak, saya sudah paham. Oh ya, bagus. Sama-sama, Wahyu, Iqbal. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mengenai pendidikan karakter, urgensinya pendidikan karakter berdasarkan nilai Pancasila di era Society 5.0. Oke, ada yang raise hand. Mas Andi, monggo moderator. Boleh langsung diutarakan aja, Mas Andi. Oke, siap. Baik, Silakan. terima kasih moderator dan mohon izin Pak Roos. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan, begitu sangat luar biasa. Ketika saya tadi mendengarkan materi yang telah disampaikan, saya ingin bertanya satu hal, dan mungkin ini pertanyaan juga relevan dengan apa yang telah disampaikan tadi. Jadi kita memang benar masuk di era Society 5.0 di mana terjadi suatu pergeseran kehidupan yang baru begitu di setiap lini kehidupan yang ada. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak adaptivitas Pancasila itu sendiri dalam menjawab tantangan dan problema pendidikan karakter di era Society 5.0. Bagaimana adaptivitas Pancasila itu Pak? Begitu. Mungkin itu saja Pak Roos pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas pertanyaannya dari Mas Andi Kurniawan ya. Pertanyaannya itu bagaimana adaptivitas nilai Pancasila berkaitan dengan problema era Society 5.0 ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu nih sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Andi. Adaptivitas nilai Pancasila. Di nilai-nilai Pancasila itu sudah terkandung nilai budi pekerti luhur ya, yang sangat baik untuk membentuk karakter seseorang. Dari jenjang SD, Mas Andi, kita sudah dididik bagaimana kita harus berbuat baik seperti apa, atau meskipun kita di jenjang SD itu masih belum membedakan mana yang baik terus mana yang buruk, tapi kita harus mengusahakan sebagai orang yang lebih dituakan harus memberikan contoh yang baik agar bisa ditiru oleh anak-anak biasanya di jenjang SD. Lalu kita berlanjut ke SMP dan SMA, itu baru kita harus memperkenalkan implementasinya dari nilai-nilai Pancasila akan pentingnya pendidikan karakter. Nah, biasanya di nilai-nilai Pancasila ini di sila pertama tadi saya menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa
itu terdapat nilai seperti toleransi, Mas Andi, akan beragama dalam pendidikan karakter di generasi muda. Itu sangat pengaruh, bisa kita rasakan sendirilah akan keberadaan nilai toleransi agama. Nah, itu merupakan perwujudan dari sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Dari teman-teman semua ini di kehidupan sehari-hari ya, apakah menerapkan nilai toleransi pada teman-teman yang memiliki keyakinan masing-masing atau tidak? Dari teman-teman menerapkan atau tidak nih? Dari nilai-nilai sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya Pak Roos, Insya Allah. Nah, Insya Allah. Nah, itu merupakan cerminan Mas Andi akan nilai-nilai akan sila pertama tadi, yaitu nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di adaptivitas nilai Pancasila, biasanya di sila yang kedua itu ada menghargai sesama manusia sehingga membentuk karakter yang beradab. Jelas kalau di sila kedua itu mengenai sangat-sangat karakter sekali ya. Pendidikan karakter sebenarnya yang paling kuat itu ada di sila kedua karena kita membentuk karakter yang beradab. Saya mungkin dari Mas Andi ingin menambahkan, kita saling berdiskusi. Pak Roos. Jadi kalau saya menangkap paling penting adalah bagaimana caranya kita mendidik anak dengan mengimplementasikan habituasi kebaikan gitu ya dan suri tauladan. Walaupun dalam era yang serba digital saat ini, tapi nilai-nilai dari sisi kemanusiaannya juga harus kita terus terus ajarkan ya, terutama nilai-nilai terkait dengan toleransi umat beragama, kemudian karakter baik itu yang terus kita langgengkan. Mungkin itu aja Kak Roos. Terima kasih atas. Keren. Terima kasih Mas Andi atas argumen yang ditambahkan, itu sangat menambah wawasan kita ya. Jadi kita juga hidup ini tidak di kehidupan nyata juga atau kehidupan real. Kita juga pastinya bersosialisasi melewati media maya atau sosial media seperti itu. Setiap sosialisasi kita harus memiliki etika, entah itu di kehidupan nyata ataupun di kehidupan dunia maya seperti itu. Makanya di era Society 5.0 ini penting untuk mengedepankan etika yang baik seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Kak Ros, karena ini waktunya sudah hampir habis untuk pemateri pertama. Bisa kita langsung simpulkan saja ya. Dari materi yang telah dipaparkan tadi bisa saya simpulkan bahwa kemajuan teknologi memang sangat berpengaruh pada karakter generasi muda. Maka dari itu sangat penting rasanya kita memerlukan dasar pendidikan terutama kewarganegaraan. Selain itu, adanya pendidikan karakter juga perlu ditetapkan mulai dari lingkup keluarga berlanjut ke sekolah dan masyarakat. Terima kasih untuk Saudara Roos Arafi yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat diamalkan ya oleh teman-teman semuanya di kehidupan sehari-hari, akan pentingnya karakter sesuai nilai Pancasila di era Society ini, Society 5.0 ini. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, berikut tadi adalah sesi pertama yang dibawakan oleh Saudara Roos Arafi dengan judul Urgensi Karakter Berdasarkan Nilai Pancasila di Era Society 5.0. Kemudian, pada kali ini kita akan memasuki pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Ainun Muzalifah. Izinkanlah saya membacakan kurikulum vintage dari Saudara
Ainun Muzalifah. Operator bisa menampilkan CV dari saudara Ainun Muzalifah. Nah, pemateri yang kedua ini adalah seorang Leo Girl yang lahir di Brebes 4 Agustus 2001 dengan alamat lengkap Wanatawang, Dusun Kecamatan Pengilon, RT 3 RW 5, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Singkat tentang Kak Ainun ini, nama lengkap Ainun Muzalifah, nama panggilan Ai, Nun, agama Islam, golongan darah O, hobi jalan-jalan. Untuk riwayat pendidikan sendiri, SDN 1 Pengilon, SMP Negeri 2 Songgom, SMA 1 Larangan, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Untuk riwayat organisasinya sendiri, pernah menjalani di staf Departemen Luar Negeri BMKM 2019, Sekretaris Departemen Relasi Strategi BEM-FIS 2021. Untuk lebih lengkapnya, Kak Ainun, mohon maaf, izin mengingatkan kembali bahwa diskusi ini akan berlangsung selama 15 menit dan sisanya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman semuanya bisa memanfaatkan waktunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui chat atau on mic, begitu ya. Untuk saudara Ainun Muzalifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk saudara Karistika selaku moderator. Oke, selamat sore teman-teman semua dan selamat sore Bapak dosen. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan sore kali hari ini, izinkanlah saya, Ainun Muzalifah, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019, untuk memaparkan singkat mengenai peran pemerintah dan pendidikan serta masyarakat dalam pendidikan karakter era Society 5.0. Oke, operator, next, langsung saja. Oke, teman-teman, mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata Society 5.0. Mungkin dari kalian ada yang mau berpendapat, silakan bisa raise hand atau chat di kolom chat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat? Mungkin dari kalian banyak ya yang pengetahuannya lebih luas daripada saya. Jadi kita di sini saling berdiskusi saja. Oke, jika tidak ada, selanjutnya operator. Untuk mengenal lebih jauh apa itu Society 5.0,
itu dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat 5.0 yang merupakan sebuah konsep yang dicetuskan pertama kali oleh pemerintahan Jepang. Nah, konsep ini tidak hanya terbatas oleh faktor manufaktur saja, teman-teman, tapi juga memecahkan sebuah masalah dengan bantuan integrasi ruang fisik dan juga virtual. Dan masyarakat Society 5.0 ini juga memilih konsep penggunaan teknologi Big Data yang dikumpulkan oleh Internet of Things yang diubah oleh Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang menjadi suatu yang dapat membantu masyarakat sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Mengapa dikatakan dapat membantu kehidupan yang menjadi lebih baik? Karena seperti yang kita rasakan, dampak yang cukup signifikan, dampak negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal itu justru menjadi waspada, teman-teman. Mengapa demikian? Selanjutnya, operator. Ya, hal itu perlu diwaspadai. Karena apa? Karena pada era Society 5.0 ini pertama kali dilihat dari segi infrastrukturnya yang ada di Indonesia, yang meliputi dari pengembangan sumber daya manusianya, mensinkronkan pendidikan, dan juga industrinya, serta dalam penggunaan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar. Dan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, yang kedua ada digital literasi atau literasi digital, yang ketiga ada communication atau komunikasi, dan yang keempat ada emotional intelligence, kecerdasan emosi, dan selanjutnya ada entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team working. Oke. Nah, belum selesai dari masa 4.0, hiruk-pikuknya muncul masyarakat 5.0, sehingga pada masyarakat era ini dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Mengapa demikian? Mungkin kalian bertanya-tanya. Nah, karena hal itu dapat berdampak pada manusia untuk menggali informasi serta menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang berguna untuk menunjang kelangsungan hidupnya di masa di era Society 5.0. Sehingga dengan demikian, masyarakat di era Society 5.0 harus bersikap dan berpola pikir maju, serta mengikuti pola perkembangan zaman. Tetapi dituntut harus tetap menjaga identitas bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya hal tersebut, perlu adanya peran dari pemerintah, instansi pendidikan, dan juga masyarakat untuk merespon dan mengambil perannya dalam menghadapi era Society 5.0 yang ke depannya. Oke, untuk yang pertama ada peran pemerintah dalam menghadapi era 5.0, itu dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan bersaing. Di era Society 5.0 akan sulit jika hanya mengandalkan lembaga pendidikan saja. Sehingga hal tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat untuk menyongsong kehidupan di era Society 5.0 yang lebih baik. Nah, dari
Nah, dari persiapan pemerintah itu sendiri untuk menghadapi tantangan di era 5.0 ini, pemerintah mempersiapkan mahasiswa pada abad 21 ini dengan dibekali keahlian-keahlian yang terpilah menjadi 3 bagian, yang berupa literasi dasar, kompetensi, dan juga karakter. Yang seluruhnya terdiri dari 16 keahlian. Seperti yang telah terrealisasi dari beberapa program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, mungkin dari sebagian besar dari kalian sudah mengikuti kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk memberikan kebebasan terhadap kepada mahasiswa untuk menambah keterampilan melalui aktivitas-aktivitasnya. Oke. Di samping pemerintah, instansi pendidikan juga berperan penting, teman-teman, dalam menyongsong Smart Society 5.0. Nah, pada era Society 5.0 ini mempersyaratkan 3 kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama ada creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Bukan hanya itu, sumber daya manusia di Indonesia juga harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital dan juga mindset atau pola pikir yang kreatif, karena hal tersebut merupakan sebuah prasyarat kompetensi di abad 2021 yang berfokus pada kemampuan problem solving, kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan kreativitas. Oke, yang terakhir ada peran dari masyarakat untuk menghadapi pendidikan karakter di era Society 5.0. Ada 2. Yang pertama ada masyarakat 5.0 ini dituntut untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial. Nah, mengapa demikian? Hal itu ditujukan sebagai upaya untuk menghadapi perubahan besar seperti di dunia teknologi, seperti Internet of Things, robotika, AI, dan data besar yang semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat yang terus mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan begitu, Indonesia itu sendiri sudah berusaha menjadikan masyarakat 5.0 ini sebagai sebuah masyarakat yang baru yang dituntut untuk menggabungkan sebuah teknologi baru ini di semua industri dan kegiatan sosial untuk mencapai perkembangan ekonomi dan untuk mencapai masalah secara paralel. Dan yang terakhir, ada peran masyarakat untuk mempersiapkan inovasi di masa mendatang. Masyarakat 5.0 ini dinilai baru yang diciptakan melalui inovasi yang akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa yang memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang secara halus untuk beragam kebutuhan individu yang sifatnya laten. Dengan cara ini juga memungkinkan untuk mencapai masyarakat yang dapat mempromosikan dan mengembangkan pembangunan ekonomi yang menemukan solusi untuk masalah sosial. Oke teman-teman, untuk pemaparan singkat ini sepertinya sudah selesai. Untuk bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau di chat di kolom komentar. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu.
Ya, terima kasih untuk Kak Ainun. Untuk teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan atau langsung saja melalui on mic ya. Izin bertanya. Izin Ya, bertanya. silakan. Ya. Perkenalkan, saya Prasetya Nabila, izin bertanya. Mengapa kemampuan berpikir kritis sangat penting pada era Society 5.0? Terima kasih. Untuk Kak Ainun langsung saja ya, bisa dijawab untuk mempersingkat waktunya. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Presti. Ya, izinkanlah saya untuk mencoba menjawab. Jika ada kekurangan, bisa dari teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih luas bisa menambahkan. Nah, saya ulangi untuk pertanyaan dari Kak Presti sendiri itu, mengapa kemampuan berpikir secara kritis sangat penting pada era Society 5.0? Nah, hal itu karena kemampuan berpikir secara kritis merupakan satu dari 7 kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan ataupun robot sejenisnya. Karena apa? Secanggih apapun teknologi, manusia akan selalu lebih unggul dalam hal berpikir kritis, seperti penyebaran informasi yang sangat bebas dan mudah diakses mengharuskan masyarakat untuk mampu memilah informasi yang diterima secara kritis. Hal ini ditujukan supaya seseorang dengan tidak mudahnya termakan hoax, sehingga dapat diperoleh informasi yang betul-betul dan tidak menyesatkan ataupun sebagainya. Sehingga berpikir kritis juga dapat merangsang kreativitas seseorang untuk terus berinovasi. Untuk Kak Presti, apakah jawaban dari saya dapat diterima? Atau dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan? Cukup jelas, terima kasih atas jawabannya Kak Ainun. Baik. Oke, untuk selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Samara Aulia. Saya izin membacakan ya, Kak Ainun. Seperti apa bentuk nyata peran pemerintah atau institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di era Society 5.0 dan apakah peranannya? Bisa kita rasakan hasilnya untuk sekarang ini? Bisa langsung dijawab saja ya, Kak. Baik, Kak Rizika. Untuk Baik, Kak Rizika. Oke, izinkanlah saya untuk mencoba menjawab pertanyaan kedua dari Kak Samara. Ya, pertanyaan yang tidak kalah luar biasanya dengan Kak Presti. Ya, saya ulangi pertanyaan Kak Samara ini, yaitu seperti apa bentuk nyata peran dari pemerintah atau institusi dari pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan karakter di era Society 5.0 ini. Dan apakah perannya bisa dirasakan hasilnya untuk sekarang ini? Oke. Untuk peran nyata pemerintah atau institusi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan karakter di era Society 5.0 ini bisa kita lihat dari usaha perguruan tinggi dalam program Kampus Merdeka. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, perguruan tinggi ini dituntut untuk menyiapkan diri sebagai upaya untuk merombak pola pendidikan yang sudah dilaksanakan dengan kompetensi yang sangat baku, agar pendidikan terus berkembang. Nah, hal itu sehingga perguruan tinggi tersebut harus berani memasuki zona tidak nyaman
Zona tidak nyaman itu seperti apa? Nah, zona tidak nyamannya ini yaitu kompetensi yang belum diketahui. Karena apa? Karena memasuki Society 5.0 ini kita dihadapkan dengan masa yang cepat berubah dan serba tidak pasti, yang ditandai dengan hilangnya pekerjaan dan juga kompetensi lama yang sudah dipersiapkan oleh perguruan tinggi. Sehingga pemerintah menyiapkan program berupa Kampus Merdeka. Nah, dari Kampus Merdeka tersebut, mahasiswa diberikan kebebasan belajar dengan tetap menanamkan karakter Pancasila, sehingga dapat membentuk mahasiswa menjadi pembelajar yang mandiri, berwawasan global, adaptif, kreatif, dan juga memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks di era Society 5.0 sekarang ini. Seperti itu. Untuk Kak Samara, apakah jawabannya dapat diterima? Sepertinya Kak Samara sudah paham mungkin ya. Oke. Baik, karena waktunya memang sudah mepet sekali nih ya Kak Ainun. Bisa langsung penutupan saja ya. Setelah mendengar materi dari Kak Ainun nih, saya dapat menyimpulkan bahwa berkembangnya teknologi informasi saat ini merambah pada seluruh bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan pada era revolusi industri 4.0 diperlukan 3 literasi, yaitu literasi data, literasi manusia, dan literasi teknologi. Pembelajaran di era revolusi ini dapat menerapkan hybrid atau blended learning dan case-based learning. Bahkan pendidikan dalam era Society 5.0 memungkinkan siswa atau mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot yang sudah dirancang untuk menggantikan peran pendidik. Demikian, para penggiat dan stakeholder pendidik mendapat gambaran tentang urgensi hadirnya teknologi di era Society 5.0 dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk Saudara Ainun Muzalifah yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Oke, terima kasih kembali. Tapi sebelum saya menutup ini, saya ada pantun untuk teman-teman semua. Ya, salah satu pantunnya, berangkat ke kampus setiap hari. Berangkatnya jam 7 pagi. Belajar terus tanpa henti supaya kamu berprestasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ainun atas pantunnya ya, sangat bagus sekali. Berhubung ini memang waktunya sudah mepet sekali nih ya teman-teman. Saya juga ingin pamit undur diri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk acara berikutnya saya kembalikan ke MC, Kak Okta. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizkika selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi diskusi pada diskusi sore hari ini. Kemudian sebelum kita menutup acara, marilah kita saksikan hiburan yang akan dipandu oleh Saudara Wahyu Iqbal. Kepada Saudara Wahyu Iqbal, kami silakan. Halo teman-teman, saya Wahyu Iqbal. Sekarang saya punya permainan nih buat kalian. Permainannya adalah tebak gambar. Bukan sebarang tebak gambar ini luar biasa yang mampu membuat otak kalian berhenti sejenak. Di sini saya akan menampilkan gambar-gambar yang tidak lengkap dan kalian harus menebak gambar apa yang dimaksud. Jika kalian menebak semua gambar dengan benar, maka kalian adalah orang yang jenius dan kalian berhak mendapatkan iPhone 13 Pro Max HTC X Internal minus ini. Gila banget ya kan, main tebak gambar dapat iPhone. Oke, semuanya ready? Siap. Ya. Siap, ready. Kita mulai. Siap. Baik, tebak. Ini gambar apa? Tikus.
Tikus. Oke, tikus. Ada lagi? Hidung. Hidung. Hidung apa nih? Kucing. Kucing. Oke, kucing. Ada lagi? Sapi. Apa? Sapi. Sapi. Oke. Apakah benar jawaban kalian? Mari kita buktikan. Salah, ini adalah gambar babi. Gambar pertama saja sudah salah. Gimana gambar kedua? Oke, lanjut saja ke gambar kedua. Ini apa? Tikus. Tikus. Serigala. Oh, loh. Ini kok malah ngatain saya ini nih. Emilia Rusnaida, anjing. Oh, ini jawabannya anjing ya? Oh, maaf. Saya emang agak oleng hari ini. Khalil, sapi. Imajinasinya liar sekali. Telur mata sapi, koceng oyen. Emot. QB. Apakah benar? Wodeus. Mari kita lihat jawabannya. Anjing, ini anjing. Jawaban kalian, ada yang benar ini, Emilia Rusnaida. Selamat, Emilia. Kita lanjut aja ke gambar ketiga. Nah, apa ini? Bertanduk, mempunyai bulu. Berubah ekor 9. Kambing. B. Kambing. Ibu lanang. Tetap iPhone 13 Plus ini enggak, Kak? Ya kalau jawabnya benar dapat. Sampai apakah benar? Dan jawabannya adalah gambar ini adalah Panzerkampfwagen atau tank Panzer 4 buatan Jerman. Oh, ada yang ke kambing ya tadi ya, benar. Yang benar boleh angkat tangan ya. Lanjut ke gambar yang keempat. Tebak, ini gambar apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Apalagi? Yang lain, tebak. iPhone-nya nanti kalau sudah benar jawabannya. Oh, iPhone kok nggak jawab. Lukisan, oke. Apakah benar lukisan Mona Lisa atau kaos ditempel poster? Sekarang ayo kita lihat jawabannya. Oh, sayang sekali. Jawabannya salah ya. Ini gambar gitar. Makanya sebelum jawab itu dipikir dahulu ya. Agar bisa menjawab dengan benar. Kita gambarnya ke terakhir. Nah, gambar apa itu teman-teman? Tebak ini gambar apa? Muka orang, atau terlalu sulit ini? Saya kasih clue satu lagi, biar gampang. Nah, ya. Siapa ini? Muka saya, kopi luwak mata. Anaknya Cak Lontong. Livi ini siapa ya? Idolanya Iqbal. Oh ya pasti. Dan jawabannya adalah, ya ini Jihyo, istri saya. Gimana? Sulit bukan? Nah, siapa nih teman-teman yang mampu menebak semua gambar dengan benar? iPhone-nya bisa diambil di orang tua masing-masing ya.
saya juga punya hiburan yang lain nih teman-teman, untuk merefreshing otak kalian yang sudah sengklek ini. Saya punya video yang perlu kalian tonton. Saya yakin jika kalian menonton video ini, hidup kalian akan lebih ceria lagi. Oke? Langsung saja, nggak usah banyak cincong. Operator, mainkan. Operator. Operatornya nggak menanggapi. Oke lah, saya share sendiri ya. Sebentar teman-teman. Mana ya? Akan ditonton. Apa pula? Papa disantet, nak. Sepertinya Papa akan mati. Ingat pesanku, nak. Jagalah ibumu. Seperti saat ibumu. Hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara berdudu-duduan. Aku Pak. Diriku sendiri. Aku melihat diriku sendiri. Ini anak kamu. Oh. Saya lagi bikin video nih. Nyanyinya dalam hati aja ya. Kalau nyanyi dalam hati kan bisa pakai suara siapa saja. Pasti lebih bagus. Iya, iya. Motornya berisik. Oh, sepeda. Papa disantet, nak. Sepertinya Papa akan mati. Ingat pesanku, nak. Jagalah ibumu. Seperti ibu. Halo. Kaget, sangat kaget. Ntar aja ya teleponnya. Aku lagi bikin video nih. Oke? Oke deh. Oke. Tunggu, Cuk, tunggu. Kasih lewat kakek dulu.
Aku bantu ya, Kek? Nggak usah. Kakek masih bisa ini. Jalannya cepat dikit lah, Kek. Ini kakek lagi lari. Action. Apa pula? Papa disantet, nak. Sepertinya Papa akan mati. Ingat pesanku, nak. Jagalah ibumu. Seperti saat ibumu menjaga kamu ketika kamu masih kecil. Kat. Papa. Papa. Papa! Ya. Kenapa panggil-panggil Papa? Pak, Bagaimana? kalau Papa dengar suara lagi di dalam kamar, berarti itu anakmu sedang membuat video, Pak. Kalau Papa dengar suara apapun lagi di dalam kamar, hiraukan. Hiraukan. Oke? Oh iya. Ya. Oke. Kat. Papa tolong! Bagus juga aktingnya. Papa bangga sama kamu, Nak. Lanjutkan. Tolol. Tolong! Pak RT, ada apa, Pak? Ya Pak, laporan warga di sini katanya ada yang teriak-teriak di sini, Pak. Apa ada masalah? Oh enggak, itu anak saya lagi bikin video buat apa? Buat subscribe itu. Oh, bikin video. Tuh dengar suaranya. Bagus kan aktingnya? Kayak mau dibunuh. Kirim foto mata kaki kamu dong. Ada-ada aja nih mahasiswa ini. Jadi aman kan, Pak? Aman Pak, aman. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Maaf ya Pak bikin resah. Tidak apa-apa, demi keamanan warga. Ya, ya. Ya. Stop. Jangan diganggu Pak, itu anak saya di dalam lagi bikin video. Oh, bikin video. Kirain. Iya, dari tadi. Emang bagus aja aktingnya. Teriak-teriak kayak mau dibunuh ya. Nah itu dia. Keren coba saya ngerasa. Iya, kayak mau dibunuh sama pembunuh ini. Oh, enggak lah, Pak. Bercanda aja nih, Komdan. Bukan! Soalnya ada warga yang lihat kalau pembunuh ini masuk di rumah ini. Ini udah bukan acting lagi! Polisi! Angkat tangan, buang senjatamu. Tembak. Kayaknya lagi acting adegan action ini.
Pak, handphonenya berdering, Pak. Oh, biasa yang angkat. Biasa yang angkat. Halo? Ya, Dek. Halo? Bisa bicara sama Brian, Om? Kenapa? Iya. Kenapa? Ada desa-desa nenek. Dia kenapa, Om? Dia kenapa? Dia kenapa? Tunggu, Pak. Izinkan saya melihat cucu saya, Pak. Terima kasih. Kira-kira beliau ini lagi acting apa ya, Pak? Gak tahu juga saya. Acting jeritan ketika ditanya kapan nikah mungkin. Ya, itu hiburan yang bisa saya tampilkan. Lucu ya, terutama bagian yang minta tolol itu. Saya aja sampai cepir dikit loh ini. Saking ngakaknya. Oke, untuk acara berikutnya saya kembalikan ke MC. Sampai bertemu lagi. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah memberikan hiburan kepada teman-teman semuanya. Kemudian pada sesi selanjutnya yaitu memasuki sesi terakhir yaitu sesi penutup. Namun sebelum acara diskusi pada sore hari ini ditutup, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya dan mengikuti sesi foto bersama. Kepada Saudara Reza, mungkin bisa dipandu. Baik, saya mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Nah, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Udah, mungkin nih. Baik, terima kasih. Hadirin peserta diskusi, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Kepala Jurusan, dosen pembimbing mata kuliah seminar PPKN, tamu undangan, segenap panitia, serta seluruh hadirin peserta diskusi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diskusi sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat membawa manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Oktalina Ardiansyah selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu acara banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dari Pak Nur untuk menyampaikan tanggapan dan pesannya, Pak. Ya, kalau dari saya nanti saya lihat di videonya saja, yang penting selamat. Dan nanti kalau ini mau diunggah, tolong nanti ada tim validasi ya. Tim validasi itu artinya bagian-bagian mana yang perlu dikoreksi, di-skip, dan seterusnya itu ya. Karena ketika nanti ini menjadi di-upload di publik, itu harus siap untuk diberikan komentar dan lain sebagainya. Itu saja dari saya, nanti akan saya lihat di di videonya, kemudian
Masih ada satu kelompok lagi atau sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Untuk Ya. dilanjut besok pagi, insya Allah. Oke, besok pagi begini. Untuk besok pagi, Pak Nur mendapatkan tugas dari dekan ya, tapi nggak masalah. Besok saya nyalakan dari lapangan FIS karena Pak Nur besok pagi untuk mendapatkan tugas membuat video ucapan UNES dengan peso dan teman-teman ketapel ya, yang suka ketapel besok silahkan merapat di lapangan FIS ya. Ada ketapel mania. Itu bagian dari kewarganegaraan juga ya, sebagai komunitas kewarganegaraan. Untuk hari ini selamat kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Yang penting dilihat kembali rekamannya, dibahas bersama-sama. Di mana kalau misalkan mau diberi rekaman lagi pada bagian mana yang itu perlu diperbaiki. Kalau Pak Nur, kalian dilatih untuk otokritik ya, mengkritik dari apa yang ditampilkan. Saya kira itu saja untuk dari Pak Nur. Terima kasih.